A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 1 kelas A Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Nama saya Arindra Putra Wicaksana sebagai moderator pada video podcast kali ini. Selanjutnya, Royhan Bayhaqi sebagai narasumber kontra lingkungan perokok, dan juga Muhammad Ernanda dan Oriza Sativa sebagai narasumber kami pro lingkungan perokok. Baik, pada penugasan video kali ini kami mengerjakan tugas podcast Bahasa Indonesia untuk menyelesaikan ujian akhir semester 1 kami dengan tema kesehatan, yaitu tentang sudut pandang narasumber-narasumber kami mengenai lingkungan perokok. Baik, sebelumnya narasumber-narasumber kami, Mas Royhan, Mas Erik, dan Mas Oriza, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung melakukan pertanyaan pertama ya. Untuk masing-masing narasumber kami, apa alasan kalian untuk tidak merokok nih? Mungkin bisa diawali dengan Mas Royhan terlebih dahulu. Alasan saya kenapa saya nggak merokok itu cukup simpel, yaitu cuma satu aja sih, nggak baik untuk kesehatan. Soalnya nggak tahu juga itu merokok itu ada manfaatnya nggak ya untuk kesehatan, itu aja sih. Terima kasih. Baik nih, dari alasan Mas Royhan sendiri sudah dikemukakan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Erik. Apa alasan Mas Erik tidak melakukan merokok? Silakan. Menurut saya juga setuju di pendapat Mas Royhan tadi. Merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan tidak ada gunanya. Lagi pula merokok itu dapat menyebabkan boros ya, menghabis-habiskan uang. Tidak bagus untuk anak kuliah seperti itu. Baik, dari segi Mas Erik sendiri bahwa untuk mahasiswa itu merokok tuh bisa memboroskan uang jajan ya Mas Erik? Ya. Baik, untuk Mas Oriza sendiri, apa alasan Mas Oriza untuk tidak melakukan merokok? Silakan. Untuk saya sendiri, kenapa saya tidak merokok? Karena saya tidak ada ketertarikan untuk merokok. Dan yang kedua, saya setuju dengan teman-teman saya, yaitu bisa bukan boros dan tidak baik untuk kesehatan kita. Baik. Karena masing-masing sudah memberikan alasan tersendiri ya kenapa kalian tidak merokok. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih, sejauh mana kalian mengetahui tentang rokok dan bahayanya? Baik, silakan. Sejauh mana kalian ketahui tentang perokok? Kalau menurut saya, pertama perokok itu ada manfaatnya. Kemudian merokok itu dari pemerintah kalau nggak salah ya, dari MUI juga kan melarangnya, kan gitu. Jadi kita nggak boleh untuk melakukan. Kemudian merokok itu kan banyak dampak buruknya untuk kesehatan, misalnya dapat merusak paru-paru, dapat menyebabkan serangan jantung, menyebabkan stroke, atau menyebabkan kerusakan pada rahim untuk perempuan gitu. Banyak sekali dampak buruknya apabila kita merokok. Itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Mas Royhan. Selanjutnya kepada Mas Erik, silakan. Kalau menurut saya juga setuju dengan pendapat Mas Royhan tadi, tapi saya kurang setuju dengan pemerintah. Kenapa harus diharapkan? Padahal di Indonesia ini gimana ya? Negara terbesar perokok, termasuk negara perokok terbesar di dunia bukan di Asia. Saja. Saya setuju aja, tapi ya kenapa gitu? Baik, itu alasan dari Mas Erik tersendiri ya. Selanjutnya kepada Mas Oriza, dipersilakan. Saya tidak ingin banyak bicara karena sudah diutarakan semua kepada teman saya. Jadi saya tidak bisa bilang apa-apa. Ya pokoknya rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Udah cukup itu aja.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga kita berikan kepada Mas Royhan nih. Nah, Mas Royhan kan tidak merokok. Kenapa Anda menolak terhadap lingkungan perokok, Mas Royhan? Silahkan. Alasan saya kenapa saya nggak suka di tempat yang di situ ada orang merokok itu kan alasan kita sebagai perokok pasif. Dan kalau perokok aktif kan mereka menghirup rokok itu kan sudah difilter. Di rokok kan ada filternya ya, itu kan udah difilter gitu. Tapi kalau sebagai kita sebagai perokok pasif itu kan kita menghirup bekas dari pengeluaran dari paru-paru mereka perokok aktif, dan itu lebih berbahaya. Kemudian juga soalnya kan saya dari dulu itu kan nggak pernah menghirup asap rokok gitu. Jadinya kalau saya dikit aja mencium atau menghirup asap rokok itu tuh saya udah tenggorokannya udah bermasalah, entah pilek, entah batuk segala macam. Baik, untuk Mas Royhan sendiri seperti ilfil ya kalau sebagai terhadap orang-orang yang merokok nih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan keempat kepada Mas Erik dan Mas Oriza, tentunya berbeda ya. Mas Erik dan Mas Oriza tidak melakukan merokok, tapi mereka menyetujui terhadap lingkungannya. Nah, kenapa nih alasannya kalian tetap mau saja berada di lingkungan perokok? Silahkan. Alasan saya ya sama seperti yang nomor 2 tadi, karena Indonesia ini termasuk negara perokok terbesar di dunia. Jadi kita tidak bisa gimana ya? Sulit kita menghindari asap rokok. Jadi kita ya sadar diri aja kalau ada asap rokok kita pergi gitu. Dan juga saya sejak kecil tuh lingkungan saya tuh banyak yang merokok, seperti paman, kakek, atau tetangga-tetangga lain tuh merokok semua. Jadi saya tuh kayak, kalau Mas Royhan itu ilfil di asap rokok, kalau saya mungkin sudah friendly di asap rokok, gitu aja. Ya baik nih, untuk Mas Erik sudah friendly ya terhadap asap rokok nih, sudah sering menemui tentang rokok. Nah, selanjutnya untuk Mas Oriza tersendiri, silahkan, siapa tahu memiliki alasan tersendiri ya. Untuk saya sendiri, mengapa saya biasa-biasa aja tentang lingkungan di sekitar saya perokok atau sejenisnya, yaitu karena merokok itu termasuk hak setiap manusia. Ya, jadi kita tidak bisa untuk mengatakan mereka untuk tidak merokok karena itu keinginan mereka sendiri. Dan saya pun kalau misal di daerah sini mau dimanapun itu pasti ketemu dengan orang perokok. Benar kata Mas Erik tadi, kalau Indonesia itu termasuk tingkat perokok tertinggi di Asia. Maka dari itu saya tidak bisa mengejar seorang yang tidak merokok atau yang merokok. Itu aja dari saya. Baik, untuk Mas Royhan dan Mas Oriza serta Mas Erik pasti memiliki alasan tersendiri ya kenapa mereka tidak merokok dan berada di lingkungan tersebut. Nah, tiap orang dari narasumber kami memiliki pendapat dan alasan tersendiri tentunya. Dapat saya simpulkan bahwa mindset atau pemikiran tiap manusia memiliki alasan tersendiri terhadap sudut pandang mereka mengenai lingkungan perokok. Baik, mungkin kita cukupkan video podcast kali ini ya. Bila dalam video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti ini dulu.